bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, mari sembah Dia, tinggikan Dia Tuhanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita dengar firman, hadir di tengah-tengah kita Bapak Gunawan Setia Dharma. Beliau bukan pemilik ya, pengelola, lebih dari firman Tuhan, pengelola yang dipercayakan untuk mengelola hotel yang di depan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, lama sekali stay di Australia karena pandemi, dan kemarin karena tidak sengaja kami berjumpa. Wah, saya bersyukur ya. Tahun 2004 beliau datang di Kupang dan Roh Kudus bicara pada beliau untuk lakukan sesuatu untuk kota ini, sehingga hadirnya pelayanan-pelayanan memberkati kota dan semua, dan terutama ada hotel yang di depan, Hotel on the Rock. Kita silakan duduk. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Gunawan. Beliau juga adalah seorang hamba Tuhan ya di Australia. Mari Pak Gunawan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Bersukacita saya bisa datang kembali ke Kupang setelah hampir 2 tahun saya absen karena COVID yang melanda dunia. Dari segala hal yang saya alami selama COVID ini, saya mendapat satu kesimpulan bahwa semua kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Di antara kita mungkin ada yang kena COVID, termasuk saya, tetapi kita sudah lewati dengan damai sejahtera, tanpa harus merasa ketakutan, dan kita cuma berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur apa yang kami sudah boleh mengalami dan merasakan apa itu namanya COVID. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kita merasakan bahwa dalam segala hal Tuhan selalu melindungi kita. Amin.
Ya, tadi dalam lagu yang kita nyanyikan, jika kita bersyukur, Tuhan berkati. Jadi tidak perlu kita komplain atau marah-marah, apalagi kepada Tuhan, kenapa begini begitu. Saya bicara sama beberapa karyawan saya yang di hotel. Dulu sebelum COVID, gajinya 2 juta. Kena COVID, gajinya tinggal 1 juta. Tapi saya heran bagaimana dia bisa hidup. Bahkan badannya tambah gemuk. Tuhan selalu buka jalan dalam segala hal. Walaupun gajinya cuma separuh, tapi mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka masing-masing, dan mereka bisa bertahan sampai saat ini. Dan saya yakin itu bukan kekuatan mereka, tetapi Tuhan buka jalan bagi mereka untuk memberi jalan keluar, untuk tetap hidup walaupun pendapatannya cuma separuh. Dan hotel juga sama. Dulu sebelum COVID, hotel occupancy rate-nya, penghuniannya bisa sampai 70% setiap bulan. Selama COVID cuma 10, 20, paling tinggi 30%. Dan sampai hari ini masih berdiri hotel on the rock. Saya menjadi jemaat yang paling dekat tinggal dari gereja ini. Tinggal nyebrang saja. Jadi saya tahu semua Tuhan sudah atur begitu baik. Saya mengucap syukur juga kepada Pendeta Tony yang pada tahun 2003 bulan Desember menyambut saya di airport di Kupang. Pertama kali saya datang di Kupang, mengundang saya jauh dari Australia untuk mengadakan KKR di kota Kupang. Saya tidak tahu Kupang di mana, tapi naik pesawat itu harus 3,5 jam tambah 1,5 jam baru tiba di sini. Saya merasakan suatu panggilan. Jadi kita semua ada panggilan dari Tuhan untuk datang melayani beliau dan memuliakan namanya. Dan saya menginjak kota Kupang ini dengan undangan untuk mengadakan KKR sebagai pembicara. Oke. Dan pada waktu itu saya tanya pada Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Kalau di Australia, jemaat datang ke gereja naik mobil masing-masing, pakai baju yang indah-indah, kemudian mereka dengan sukacita datang beribadah. Tetapi pada waktu saya melihat jemaat yang datang pada waktu KKR itu di Kupang, wah, lebih banyak orang datang pakai kaos, pakai sarung, pakai sandal. Saya menjadi tergerak hatinya.
dan datang tanpa bawa Alkitab. Saya juga melihat, lalu saya datangin semua toko buku Kristen untuk memborong semua Alkitab dari toko itu, dan saya bagikan kepada jemaat yang datang tanpa bawa Alkitab. Dan itu yang saya alami pada waktu saya KKR, dan saya minta kepada Tuhan petunjuk yang mana saya harus sampaikan kepada rakyat atau jemaat di Kupang ini. Tuhan menunjukkan ayatnya, Matius 14 ayat 13 sampai 21, tentang Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, hari sudah mulai gelap. Suruh mereka pergi untuk mencari makan di desa-desa." Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan suruh mereka pergi. Engkau harus kasih makan." Saya seolah-olah melihat jari keluar dari Alkitab menunjuk saya, kamu harus kasih mereka makan. Karena saya tergerak hatinya, saya bilang, "Ya Tuhan, saya mau." Jadi saya tahu tugas saya diundang ke Kupang adalah untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Oleh karena itu, keesokan harinya, pada waktu Pak Alex, semua kenal sama Pak Alex, dia pernah jadi direktur utama dari Hotel on the Rock, mengantar saya ke airport. Saya berkata kepada Alex, "Lek, kamu bisa cari pendeta 20 enggak?" Tanpa saya duga, dia langsung katakan, "Bisa." Wah, saya bilang ini sudah dipilih oleh Tuhan. Terus dia tanya kepada saya, mau diapain itu pendeta? Saya berkata, tiap pendeta dan gerejanya harus masak untuk 250 orang yang Tuhan mau kasih. Jadi 20 pendeta kali 250 adalah 5.000 orang. Saya katakan, setelah ibadah mereka diberi nasi bungkus supaya mereka bisa menikmati berkat dari Tuhan. Dan syaratnya tidak boleh beli dari restoran. Harus semua yang di gereja, ibu-ibu masak untuk mereka. Sanggup? Sanggup. Saya hitung, satu bungkus nasi bungkus di Jakarta adalah 10.000 rupiah. Pada waktu itu 5.000 jadi 50 juta rupiah. Bukan uang kecil. Lalu saya buka cek, kasih Alex, "Nih uangnya, tolong Anda organize untuk event itu." Pengalaman kita bagi suatu pesta atau jamuan untuk melayani 5.000 orang harus bentuk panitia, bagian konsumsi, bagian ini dan bagian itu. Tapi panitia saya hanya 1 orang, saudara Alex itu. Kamu bisa? Bisa. Padahal dia adalah jemaat dari gereja Katolik.
Dan saya tahu jemaat di gereja Katolik tidak kenal sama pendeta, tapi dia bilang bisa, luar biasa. Dan dia tentukan kemudian setelah saya pulang, tanggal 22 Januari tahun 2004 yang akan menyelenggarakan acara itu. Dan saya tanya, kenapa dipilih tanggal 22? Dia kasih tahu bahwa itu tanggalan merah, bukan hari Minggu. Wah, ini juga hikmat dari Tuhan, saya bilang. Tiap hari Minggu masing-masing punya gereja, semua ibadah, tapi tanggal 22 itu hari libur. Dan hari libur itu setelah saya lihat tanggalnya adalah hari libur tahun baru Imlek. Wah, bagi orang Tionghoa, Imlek itu harus kumpul orang tua, famili semua untuk makan bersama. Dan saya dapat izin dari orang tua sama istri, silakan pergi. Saya bilang saya akan ke Kupang untuk memberikan angpau kepada rakyat Kupang. Jadi semua pelayanan yang kita lakukan harus direstui oleh orang tua. Ingat itu. Dan terjadilah dari airport saya langsung ke tempat ibadah yang ditentukan, dan saya melihat di gereja bukan 250 orang tapi 1000 orang. Wah, saya tanya, Lek, ini kok bisa 1000 orang? Ya, ini 4 gereja bersama-sama memakai gereja yang besar, gerejanya Pak Detan di Wanino ya. Saya bilang, wah, luar biasa. Jadi ada 3-4 gereja bergabung untuk menyelenggarakan acara itu. Selesai ibadah, dibagikan nasi bungkus, semua jemaat makan. Saya melihat seorang ibu makan sambil mencucurkan air mata. Saya juga ikut menangis. Saya mengucap syukur, ya Tuhan, terima kasih untuk memberi kesempatan memberi makan 5.000 orang seperti apa yang pernah Tuhan lakukan. Saya mengucap syukur karena saya dipilih untuk menyelenggarakan acara itu. Dan Tuhan Yesus setelah memberikan makan 5.000 orang, masih ada sisa berapa bakul rotinya? Sisanya makanan yang dihasilkan oleh 5 roti 2 ikan yang diberikan oleh murid-muridnya kepada Tuhan untuk dibagikan itu ada 12 bakul. Kenapa bukan 10 bakul atau 20 bakul, tapi 12 bakul? Karena 5 roti 2 ikan yang dibagikan itu berasal dari 12 muridnya. Jadi siapa yang memberi, murid yang memberi dengan sukacita, tanpa memikirkan kalau nanti habis, mereka juga ikut gak makan. Tapi Tuhan selalu memberi balasan, memberi berkat kepada orang yang memberi. Ya, jadi muridnya 1 orang membawa pulang 1 bakul roti. Lalu setelah acara itu saya minta Alex
untuk mengundang 20 pendeta yang sudah bekerja untuk acara itu, dan saya minta mereka maju ke depan untuk memberi kesaksian bagaimana acara itu. Dan ada pendeta yang naik, Pak Gunawan, acara begini ini hanya pertama kali di Kupang. Dulu pendeta ketemu pendeta, kalau ketemu pura-pura tidak lihat. Dulu pendeta tidak pernah kerjasama, masing-masing tutup pintu gereja rapat-rapat, menjaga domba-dombanya supaya jangan lari pindah. Tapi ini kali kita bisa rapat bersama, kerjasama, bagi tugas untuk menyelenggarakan ini. Oleh karena itu saya mendapat hikmat dari Tuhan, memberi makan orang miskin, tujuannya adalah mempersatukan pendeta-pendeta, mempersatukan gereja-gereja. Jadi pada waktu mereka mengangkat saya untuk bicara, saya bilang kita mengucap syukur untuk event ini, terutama saya bisa melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mempersatukan gereja-gereja di Kupang. Dan itu yang saya ucapkan pada waktu saya mendirikan, waktu saya bicara di atas, saya katakan kita tidak akan berdiri melakukan hal ini cuma satu kali. Tiap bulan satu kali. Jadi tahun ini akan tiap bulan kita melakukan memberi makan 5.000 orang setiap bulan sekali. Wah, semua pendeta tepuk tangan. Oh, tetapi saya turun dari mimbar, saya yang ketakutan. Wah, tiap bulan saya harus cari uang 50 juta untuk event ini. Gue uang dari mana? Tapi Tuhan, saya tahu event ini bukan karena saya mau. Saya mau, tetapi Tuhan yang support. Jadi pada 3 hari kemudian saya pulang ke Jakarta, terus saya ke Bandung menghadiri rapat pemegang saham dari perusahaan real estate yang saya bekerja sama dengan 4 orang di Bandung. Dan biasanya tiap tahun saya menghadiri rapat itu semua muka panjang, sedih, bilang wah tahun ini bisnisnya kurang bagus, tidak laku, dan tetapi tahun ini kita bisa bagi bonus. Wah, luar biasa, saya bilang. Kenapa? Karena Gubernur Bandung pada awal tahun 2003 mengeluarkan peraturan baru. Ini pekerjaan Tuhan ya. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, termasuk gubernurnya Bandung. Dia memberikan satu peraturan baru bahwa perusahaan real estate boleh menjual tanah saja, tidak perlu dibangun rumah. Dulu tidak boleh. Tidak boleh jual tanah, tapi harus jual rumah. Asal satu kaplingnya tidak lebih dari 200 meter. Wow, maaf ya, ini agak panjang, tapi saya rasa ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan mendanai memberi makan 5.000 orang di Kupang ini. Dulu belum ada nama makanan dari
makanan dari Tuhan. Saya kasih nama mission itu namanya makanan dari Tuhan, MDT. Jadi singkat cerita, kita sudah jual tanahnya laku seperti kacang. Yang kedua, kita bangun apartemen atau ruko 20, yang 16 sudah laku, tinggal 4. Kemudian 16 sudah laku. Jadi bonusnya tambah lagi sisa 4. Ada salah satu anggota mengatakan, saya mau ambil 1 ruko untuk bikin restoran, dan supaya di komplek kita ada restoran. Tuhan kasih saya hikmat lagi. Wah, kita masing-masing ambil 1 aja. Mau buka toko serba ada, mau buka travel bureau apa saja, terserah masing-masing. Tapi kalau nggak mau bikin usaha, ya dijual itu rukonya dan masing-masing ambil uangnya. Ternyata disetujui semua. Lalu saya dikasih kesempatan ambil lotre, karena dari sisanya 3 itu ada 1 yang belum laku. Jadi saya ambil 1, mendapat 1 ruko yang sudah laku, terjual, dan si pembeli mau bayar cicil dalam 12 bulan. Jadi sudah laku dan harganya luar biasa, 475 juta. Supaya diketahui bahwa 50 juta yang saya berikan kepada Pak Alek untuk acara yang pertama itu ada lebihnya, kata Pak Alek, tidak habis. Kita cuma pakai 40 juta. Jadi saya langsung berteriak, puji Tuhan, karena saya tinggal tambah 5 juta saja, sudah menjadi 480 juta, bagi 12 itu 40 juta, cukup untuk mendanai acara yang ada di Kupang. Jadi itulah cara Tuhan bekerja. Tidak usah saya gemeter lagi, Tuhan sudah sediakan uangnya. Jadi selanjutnya berjalan terus, setiap tahun ada begitu, ada peristiwa yang bisa mencukupi dana untuk 1 tahun. Dan itu berjalan dari tahun 2004 sampai 1 bulan sebelum COVID. 16 tahun, Bapak. Kalau Anda jumlahkan itu uang, Anda bisa hitung sendiri, bermiliar-miliar. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua bisa mencatat dalam Alkitab saudara, Amsal 19 ayat 17. Di sana dikatakan, barang siapa memperhatikan orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi ingat, Tuhan menepati janjinya. Siapapun yang menolong orang miskin, yang memberi pertolongan, yang hutang bukan orang miskin itu, tetapi Tuhan hutang sama Anda. Jadi lakukan, dan Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, saya pikir inilah yang kesaksian saya berikan. Tuhan memberi saya bisa mendirikan Hotel on the Rock. Setiap bulan Hotel on the Rock itu menghasilkan uang, dibagikan kepada panitia
MDT untuk memberi makan selama 16 tahun. Beri tepuk tangan untuk haleluya. Sampai sini kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi semua. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kalau kita nurut dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Amin. Mari kita akan siap hati untuk kita masuk dalam doa. Kita akan berdoa. Makasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berbicara bagi kami semua pagi ini Tuhan. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu bagi kami semua. Biar kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Tuhan kita luar biasa. Oke, pagi ini kita akan lihat firman Tuhan dengan judul Roh Kudus, ku haus padamu. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, kita lihat sama-sama. Mas, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu, untuk kita semua, jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara, ya, Alkitab katakan Roh Kudus waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, pribadi yang akan menyertai gereja Tuhan. Ya, Roh Kudus itu seperti angin, ya, tidak dilihat, ya, tetapi dirasakan. Jadi dirasakan kehadirannya. Ya, waktu Roh Kudus hadir, maka kehidupan kita akan berubah. Kita hidup tidak lagi sama seperti yang dulu. Murid-murid mengalami itu, dan Alkitab katakan mereka yang tadinya penakut, mereka tadi yang takut, saudara. Alkitab katakan Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang pemberani. Mereka biasa melakukan mujizat-mujizat yang besar. Mereka bisa melakukan, Petrus berkhotbah dalam satu kali, 3.000 orang bertobat. Alkitab katakan, saudara, kuasa kesembuhan terjadi dan sebagainya. Seburuk apapun hidup kita, tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus menguasai, memenuhi kehidupan kita, maka saudara, kita lihat karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang ajaib. Alkitab katakan pertama peran Roh Kudus yaitu membuat kita ini bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Setiap orang itu bisa bertobat. Setiap orang itu bisa mengenal Tuhan. Setiap orang itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena karya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang membuat orang lahir baru. Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Korintus, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain. Jadi kalau orang itu bisa bertobat, orang itu bisa percaya, saudara, bahwa tidak semua orang yang ke gereja itu orang bertobat, saudara. Tetapi kalau orang itu bisa bertobat, orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan.
Apa arti dia Tuhan? Dia sudah mati, dia menjadi juru selamat kita. Dia naik ke surga, saudara. Dan saudara, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia juru selamat, dia bukan sekedar nabi, tapi dia Tuhan. Artinya dia pemilik hidup kita, ya. Maka saudara, Alkitab katakan itu karena karya Roh Kudus. Amin. Itu karena Roh Kudus yang bisa membuat orang bertobat. Kita bisa melayani orang, kita bisa injili orang, tetapi tanpa Roh Kudus maka orang tidak akan bertobat. Amin. Karya Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan, sebaiknya aku pergi supaya Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dia akan menyertai kamu. Dia akan bersama-sama dengan kamu, saudara. Ya, waktu Petrus berkhotbah, Alkitab katakan inti khotbahnya, dia katakan percayalah bahwa Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan satu-satunya, saudara. Itu inti khotbah daripada Petrus waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara, kita lihat, saudara, Kisah Rasul pasal 2. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Inti khotbah daripada Petrus waktu di hadapan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi apa? Tuhan. Amin. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia Tuhan. Artinya dia juru selamat, dia penebus. Ya, dia yang memiliki kehidupan kita. Inti khotbah Petrus, dia katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kenapa saudara? Setiap orang kita bisa tercelik mata kita. Kita bisa percaya kepada dia bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah juru selamat. Dia mati bagi kita. Amin. Dia berkorban atas hidup kita. Alkitab katakan, saudara, ya, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun keadaan kita, saudara, Roh Kudus akan memampukan. Roh Kudus akan berikan kesanggupan. Alkitab katakan dia berikan kemampuan, ya, untuk kita mampu, saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk kita bersaksi. Jadi waktu kita bersaksi, maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan, Kisah Rasul pasal 1, mari kita lihat ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, mari kita lihat sama-sama. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, orang dibaptis Roh Kudus itu satu kali, tapi dipenuhi setiap saat kita minta kepenuhan Roh Kudus. Amin. Setiap waktu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Arti, saudara, dia akan menyertai. Dia akan bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, dia akan membuat obat api. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan berapi-api, saudara. Dia ingin menyampaikan kebenaran Tuhan. Dia ingin sampaikan, dia ingin bersaksi, ya. Dia ingin melulang apa, saudara? Ya, bersaksi, ya. Karena apa, saudara? Kehidupan Roh Kudus, kehidupan yang berdampak. Kita bisa berdampak bagi dunia ini. Kita bisa melakukan sesuatu, saudara, bagi dunia ini. Kenapa, saudara? Karena kuasa Roh Kudus. Walaupun di tengah-tengah tekanan, ya, di tengah-tengah tadi disaksikan oleh Bapak Gunawan, tengah-tengah pandemi, saudara, di tengah-tengah pandemi yang baru kita lewati ini, saudara, orang bisa kuat, kita bisa bertahan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, saudara. Walaupun di tengah-tengah, tapi ada cara Tuhan untuk menolong. Bagaimana cara Tuhan untuk menyediakan semuanya, saudara? Karena apa, saudara? Kita bisa kuat karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kisah pasal 4
ayat yang ke-31. Kisah 4 ayat 31 dia katakan demikian. Mari kita lihat sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, Roh Kudus memberikan keberanian, ya, di tengah-tengah tekanan, ya, di tengah-tengah jemaat mula-mula menghadapi tekanan waktu itu. Tapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Alkitab katakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka diberikan keberanian, mereka diberikan kemampuan, saudara. Yang tadinya mereka takut, yang tadi mereka cemas, yang tadinya mereka tidak tahu bagaimana caranya, saudara, justru waktu mereka dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab katakan, saudara, ya, Alkitab katakan mereka diberikan keberanian. Kita ada di situasi dunia yang apa, saudara, yang serba berubah dan sebagainya, saudara, goncangan dan semuanya, saudara. Kita bisa berdiri tegak, amin. Kita bisa adakan doa-doa peperangan, saudara. Kita taklukkan semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, kuasa-kuasa setan atau apapun. Kita ikat segala penguasa-penguasa dunia ini, dan kita turunkan damai sejahtera, turunkan sukacita, turunkan salom bagi kota ini, bagi provinsi ini, bagi negara ini. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Bukan saja kita percaya, tapi Roh Kudus itu membuat kita bisa cinta Yesus, bisa mengasihi Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Siapa orang melekat hatinya? Bukan sekedar percaya, saudara, tetapi orang yang cinta kepada Dia, maka Dia akan luputkan, ya. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saudara, jangan takut disantet orang, jangan takut dibuat orang, amin. Karena firman Tuhan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Daripada semua masalah, dari semua persoalan, dari semua kesulitan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus, saudara, ya, Yesus dalam hidupnya di dunia ini, Dia sebagai manusia biasa, ya, Dia tinggalkan kealahannya, ya, Dia tinggalkan kealahannya, Dia turun sebagai manusia, saudara, ya, turun sebagai manusia seperti saudara dan saya. Alkitab katakan Dia dikuasai oleh Roh Kudus, Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa, saudara, kita lihat. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Rasul, yaitu tentang siapa? Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah apa? Mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, amin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak tinggal tempat. Dia selalu ingin melakukan sesuatu. Pakai hidupku Tuhan, ya, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Kalau kita bilang, oh saya dipenuhi Roh Kudus, kita diam saja di rumah, kita tidak pernah lakukan sesuatu, kita tidak pernah berfungsi, dipakai oleh Tuhan. Para Gunawan katakan, kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita melakukan sesuatu bagi Dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia berjalan, amin, amin. Berjalan, apa yang Dia lakukan, saudara? Kita baca terus, ya. Dia berjalan, artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak untuk egonya, untuk dirinya sendiri, saudara, tapi bagaimana dia pakai hidup dia untuk orang lain, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berubah, amin.
berbuat baik. Jadi jangan bilang, oh saya penuh Roh Kudus, saya bisa bahasa roh, tapi hidup kita nggak pernah berubah. Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita melakukan, itu adalah buah-buah roh. Berbuat baik. Dan setelah itu apa? Setelah berbuat baik, apa dia katakan di situ? Ya, dan menyembuhkan semua orang. Jadi berbuat baik dulu, baru mujizat. Karakter hidup kita dulu berubah, baru kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus itu mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Yesus bisa berbuat baik, Yesus bisa mengasihi orang, Yesus bisa mengampuni orang. Alkitab katakan Yesus yang dipenuhi, Yesus yang dikuasai. Setiap saat saudara minta, Tuhan katakan saudara kepada murid waktu dia naik ke surga, dia katakan pergi tunggu sampai janji Bapa itu. Tunggu berapa lama tidak jelas saudara, ya. Kan tidak bilang, oh tunggu 10 hari, nanti setelah itu Roh Kudus turun. Tidak, ya. Menanti, berdoa, menyembah. Alkitab katakan tiba-tiba. Amin. Jadi kalau Tuhan kerja itu tiba-tiba. Amin. Haleluya. Ya, Yesus berbuat baik. Banyak orang bilang dipenuhi Roh Kudus, tapi nipu kiri kanan. Itu bukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh. Roh Kudus bukan sekedar mujizat. Setan bisa buat mujizat, tapi Roh Kudus itu pertama dia ubah hidup kita dulu, ubah karakter kita dulu, sehingga banyak anak-anak Tuhan tidak menjadi kesaksian hidup. Ngomongnya beda dengan perbuatan. Sekarang saudara, orang lebih melihat, ya, artinya bukan perkataanmu, tetapi sikap hidupmu. Karena Roh Kudus itu ada, dia kerja dari dalam. Dia kerja mengubah cara kita berpikir, cara karakter kita dan semuanya. Alkitab katakan Yesus berkeliling sambil berbuat baik, ya, dan dia menyembuhkan. Amin. Dia menyembuhkan, dia buat mujizat. Haleluya. Ya. Dan saudara, kita lihat di sini. Yesus mau tunjukkan kepada kita, dia saja butuh Roh Kudus. Sebagai manusia, ya, kalau dia bisa buat mujizat, dia bisa berbuat baik, kalau kita bisa menolong orang, itu bukan karena saudara, karena Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bilang kebaikan manusia seperti kain kotor, seperti kain lara. Apa yang kita bisa banggakan? Makanya kekristenan itu saudara, ya, bukan kita buat baik untuk selamat. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan Roh Kudus, baru kita bisa berbuat baik. Kalau saya bisa mengampuni orang lain, itu karena Roh Kudus. Amin. Nggak semudah itu bilang kita bisa mengampuni. Tanpa Roh Kudus, kita bisa memperhatikan orang lain, kita bisa memperhatikan kebutuhan orang lain. Tadi Pak Gunawan katakan, saudara, bagaimana Tuhan berbicara, ya, kau harus lakukan ini. Tidak tahu dari mana. Nanti saudara, setelah kita, karena mujizat itu biasa terjadi di jalan. Alkitab katakan Yesus sambil berjalan, ya, sambil berjalan. Kadang-kadang Tuhan suruh kepada kita hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang secara nalar. Tuhan tidak butuh pengertianmu, tapi Tuhan butuh engkau percaya kepada Dia. Kita berikan kemuliaan. Kadang-kadang kita bingung, kenapa Tuhan corona, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel, saudara, dikatakan orang bijak. Banyak hal yang kita tidak memahami, saudara. Tapi bagian kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, itulah yang terbaik. Amin. Penjelasan, kadang-kadang Tuhan tidak butuh, saudara, pengertian. Saudara tinggal saudara percaya. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan hanya minta kita belajar percaya.
percaya kepada. Waktu Yesus melakukan itu, Alkitab katakan, Lukas pasal 4, mari kita lihat. Saya ingin bawa beberapa ayat supaya saya mau ajak kita betapa pentingnya kita, betapa kita butuh Roh Kudus, ya, betapa kita butuh Dia di tengah-tengah kehidupan ini. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 20. Mari kita lihat sama-sama. Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, oleh sebab Ia telah urapi aku, amin, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, amin. Ya, kabar baik kepada orang-orang. Ia mengutus aku, Ia telah mengutus aku. Hidup ini satu pengutusan. Hidup ini satu apa, saudara? Tuhan satu penugasan, saudara. Terus ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang apa? Tertawan, terikat, ya, secara jasmani, secara rohani. Banyak orang-orang yang tertawan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Terus ayat 20. Kemudian Ia menutup kitab itu dan memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepada Yesus. Haleluya, saudara. Karena Roh Kudus Tuhan, Dia katakan, aku diurapi, ya. Betapa, saudara, Yesus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi Tuhan, Dia buat mujizat, Dia menolong orang, ya. Dan Tuhan katakan kepada kita, kamu itu akan lebih lakukan dari apa yang aku lakukan. Artinya Tuhan bilang, kamu bisa buat lebih daripada apa yang aku buat. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Roh Kudus, ya. Di akhir zaman ini Roh Kudus waktu itu, saudara, bukan hanya sedikit-sedikit, tapi sekarang Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus itu dicurahkan. Alkitab katakan, kenapa kita bisa lakukan lebih daripada Yesus? Yesus itu seorang pemimpin yang baik. Artinya Dia mau pengikut-pengikutnya buat lebih daripada Dia. Seorang pemimpin yang berhasil, kalau dia bisa memimpin, anak buahnya berhasil lebih daripada dia. Yesus katakan, saudara, ya, kamu akan buat lebih. Yohanes pasal 14. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam pribadi Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Amin. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Haleluya. Biar aku pergi kepada Bapa supaya kamu bisa buat perkara-perkara lebih besar, lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Daripada apa yang aku lakukan. Kalau Yesus saja, saudara, lakukan gitu banyak, apalagi Tuhan bilang pengikut-pengikutnya. Saudara bisa lakukan. Petrus, ya, bayangannya saja orang sembuh. Ya, Paulus yang tadinya penjahat tapi diubahkan oleh Roh Kudus. Sapu tangannya saja bisa membuat orang kesurupan sembuh. Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah buat itu. Ya. Tetapi apa? Artinya, saudara, Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada kita tergantung dari bagaimana iman dan ketaatan kita. Makin kita taat,
makin kita percaya, makin kita nurut, maka kita berikan. Jadi semua orang itu ada Roh Kudus. Ya, semua gereja itu ada Roh Kudus. Hanya kita tidak beri kesempatan kepada dia. Ya, kita tidak berikan, kita hanya patok-patok. Oh, kau kerjanya sedikit ini. Kan Roh Kudus itu harus diberikan kesempatan. Makanya tiap hari doa, pakai aku Tuhan. Roh Kudus pakai hidupku. Apa yang engkau mau lakukan? Ya, jangan pakai akal kita, cara kita berpikir. Wah, kita atur Tuhan, saudara. Kita berikan kesempatan. Karena Roh Kudus yang dicurahkan itu Roh Kudus yang tanpa batas. Mari kita lihat firman Tuhan. Ya, Roh Kudus yang tanpa batas, saudara. Dia ada dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat yang ke-34. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 3 ayat 34. Sama-sama baca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan apa? Firman Allah. Karena Allah memberikan rohnya dengan apa? Tidak terbatas. Digitnya bebas. Tidak seperti kalau engkau punya beli apa data ada 2 mega atau apa, tidak terbatas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Kuasanya tidak terbatas. Bagaimana saudara? Kenapa terbatas? Yang membatasi itu kita. Ya, yang membatasi itu cara berpikir kita. Yang membatasi itu mindset kita. Tuhan bisa lakukan apa saja. Seperti orang pergi ke apa saudara, ke air terjun. Kalau dia bawa hanya sekedar gelas kecil, ya dia dapat itu saja. Tapi kalau dia bawa kontainer yang besar, maka dia akan mendapat. Jadi saudara, Roh Kudus itu tidak terbatas, kuasanya tak terbatas. Apa? Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang, artinya apapun dia mau buat bisa. Kalau dia mau angkat engkau bisa. Kalau dia mau apa saudara promosi engkau bisa. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kita percaya, oh masa saya begini, saya orang miskin, pendidikan saya begini, masa Tuhan mau pakai saya? Masa Tuhan, saudara, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pendidikanmu, dengan latar belakangmu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Kalau dulu dia kerja pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu. Begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia bernubuat, dia menyampaikan. Itu perjanjian lama saudara. Tapi sekarang masa anugerah ini, Bapa curahkan sebanyak-banyaknya tanpa cicit saudara. Jadi dia bisa angkat engkau, dia bisa berkati engkau tanpa harus bertanya kepada orang lain. Yang penting engkau percaya, apapun penyakitmu, apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Dia mau urapi hidup kita. Amin. Pengurapan itu kemampuan untuk kita melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, makanya kita butuh urapan Tuhan. Ya, urapiku. Kita butuh karena untuk melakukan tugas setiap raja-raja itu diurapi Tuhan. Waktu Daud sebelum dia dipercayakan menjadi raja, dia diurapi saudara. Dia diurapi sehingga dia bisa kalahkan Goliat. Ya. Dia bisa kalahkan Goliat saudara. Karena dia sudah diurapi. 1 Samuel 16 dia diurapi oleh Samuel.
Pasal 17 dia kalahkan Goliat. Jadi bukan karena Daud hebat, saudara. Walaupun sampai sekarang orang Israel menghormati Daud. Daud adalah seorang multi talent. Daud itu seolah orang yang bisa semua, saudara. Kenapa? Karena Daud sangat-sangat memberikan kesempatan. Kalau engkau beri kesempatan bagi dia, kalau engkau katakan Tuhan, tidak ada mustahil kalau engkau berkati aku Tuhan. Mungkin gajiku 1 juta dari perusahaan, tapi Tuhan mau berkati. Jalur berkat itu bukan satu jalur saja. Amin. Amin. Hidupmu bukan karena gaji, hidupmu karena Tuhan. Jadi kalau gajinya misalnya Pak Gunawan katakan 1 juta, kalau Tuhan berkati engkau, tiba-tiba ada berkat, Tapi jangan terfokus, ini saja. Bagaimana ini hanya 1 juta saja. Kita harus buka mindset kita. Supaya apapun yang dia mau buat, apapun yang dia mau lakukan, Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Di tengah-tengah masa sulit ini, berikan kesempatan bagi Tuhan, bagi Roh Kudus untuk melakukan. Mungkin dokter katakan penyakitmu nggak bisa sembuh, engkau akan hidup. Penyakit kansermu nggak bisa sembuh, engkau nggak bisa dipulihkan. Mungkin kau lihat, itu hamba Tuhan dipakai Tuhan. Saudara akan lebih dari dia, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Alkitab katakan Bapa akan curahkan, saudara, roh yang tidak terbatas. Yang membatasi itu adalah cara engkau melihat dirimu. Makanya Tuhan mau kita bagaimana mindset kita, karena itu menentukan masa depan kita, saudara. Kalau engkau katakan bagi Tuhan tidak ada mustahil, kalau Tuhan mau berkati aku percaya Tuhan, utang-utangku seberapa banyak pun akan lunas. Amin, haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Hal-hal yang mampu. Kita bisa melakukan itu, saudara. 1 Samuel pasal 16 dikatakan Daud orang biasa, tapi dia diurapi Tuhan jadi orang yang luar biasa. Amin. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-89. Mazmur 89. Apa akibat orang yang diurapi Tuhan? Mazmur pasal 89 ayat 21, mari kita lihat. Jadi mulai saat ini, mulailah berpikir, apapun kalau Tuhan mau bisa. Amin. Jangan komplain. Tuhan, kalau engkau datang kepada dia, Tuhan tidak bisa daftar riwayat hidupmu. Ya, amin. Tuhan tidak lihat daftar riwayat hidupmu, daftar masa lalumu. Amin, haleluya. Ya, kehebatanmu. Yang penting engkau mau. Itu saja. Yang penting engkau mau, engkau bersedia. Haleluya. Mazmur 89. Mari kita lihat Mazmur 89 ayat yang ke-20. Kita mulai. Aku telah mendapat Daud. Amin. Dia yang diurapi Tuhan, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang, amin. Jadi Daud diurapi Tuhan. Terus apa yang terjadi, saudara? Ya, maka tanganku tetap dengan dia. Amin. Kalau engkau mau tangan Tuhan tetap pegang engkau, biar engkau tetap ada dalam urapan Tuhan. Orang mau tarik turun, saudara, nggak bisa. Kalau ada tangan besar yang pegang, saudara. Amin. Orang mau tarik turun, orang bilang kekristenan itu kayak, saudara tahu ini apa, jenis siput, yaitu namanya apa yang biasa enak itu tapi kolesterol itu, kepiting, saudara. Satu waktu seorang hamba Tuhan, dia pergi ke Amerika, San Francisco. Dia melihat kok orang jual kepiting, biasanya di Kupang kan diikat di Indonesia, tapi di luar negeri sana mereka tidak ikat. Mereka taruh saja dalam satu, seperti anggaplah ember lah, ya. Kepiting-kepiting itu ditaruh di dalam ember itu, saudara. Dia bilang, kok kenapa ya? Di Indonesia ini orang ikat kepiting, tapi kok di luar negeri apa kepitingnya beda? Oh tidak. Ini penjual jelaskan kepada dia. Ada satu yang punya karakter dari kepiting. Kalau satu mau merangkap naik, yang lain turun, yang lain tarik. Jadi akhirnya apa?
jatuh dua-dua. Jadi kalau satu mau naik, satu tarik. Jadi tidak bisa dia keluar. Percayalah, nggak usah diikat. Pasti dia akan tidak keluar dari ember itu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang tidak sudi melihat kesuksesanmu. Ya, banyak tangan yang mau tarik engkau turun. Makanya jangan selalu umbar ke masalahmu kepada orang lain. Mungkin mereka bilang, aduh kasihan ya, kasihan. Tapi dalam hati dia surasa lu mampus. Ya manusia ini begitu, saudara. Ya, tidak sudi melihat orang sukses, saudara. Ya, tidak sudi melihat orang susah. Mungkin dia bilang kasihan, biar cukup curahkan, apalagi taruh di Facebook. Hatiku galau. Mati mampus itu. Saudara, kadang-kadang orang curhatnya di Facebook, saudara. Ya, perkataanmu itulah engkau. Jadi engkau siapa orangnya, lihat dari perkataannya. Ya, makanya jaga perkataan di Facebook. Ya, jangan sembarang kita berkata, apalagi berita-berita hoax. Saudara, ya, ada satu kelemahan dari kepiting. Setiap kali yang lain naik, dia tarik turun. Dia tarik turun. Itu sebabnya Alkitab katakan, kalau engkau diurapi Tuhan, maka tangan Tuhan akan pegang engkau teguh. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kita lihat? Mari tetap kita lihat. Lengannya apa? Meneguhkanmu. Terus ayat 22 23, musuh tidak akan menyergap dan orang curang tidak akan menindas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jaminan kemenangan. Amin. Ada jaminan kemenangan. Orang mau ngomong apapun, musuh tidak akan bisa menindas. Tidak sewenang-wenang. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Amin. Makanya jangan suka membalas orang yang hina, fitnah. Engkau biarlah nanti Tuhan punya waktu Tuhan membalas. Amin. Tadi Nona katakan waktu Tuhan. Orang iri dengan saudara, orang mau saudara. Biarlah firman Tuhan katakan tidak sewenang-wenang orang akan buat saudara. Amin. Yang penting ada pengurapan Tuhan atas. Yang ketiga, mari kita lihat. Terus ada 5 hal, ya. Aku akan menghancurkan lawan dari hadapannya. Amin. Dan orang yang membencinya akan kubunuh. Bayangkan Tuhan. Jadi nggak usah pusing orang mau apapun. Orang mau ngomong engkau, orang mau jatuhkan engkau, nggak usah dipeduli. Justru mengganggu hatimu. Serahkan itu urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Terus yang keempat, kesetiaanku, kasihku akan menyertai, dan karena namaku tanduknya akan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, amin, kebaikan Tuhan atau perkenanan Tuhan. Kasih setia itu perkenanan, amin. Perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan. Dan yang berikut dia katakan, tanduk dia akan tinggikan. Wow, haleluya. Tanduk dia akan tinggi, ada promosi-promosi. Ya. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan mau promosikan anak-anaknya. Yang penting kita percaya kepada Dia. Yang penting kita berikan kesempatan, karena rohnya dicurahkan tanpa batas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, saudara, haleluya. Yang kelima, saudara, kita lihat apa, saudara? Ya, kita baca sama-sama. Aku akan membuat tanganmu menguasai laut dan tangan kananmu menguasai sungai-sungai. Ayat yang 26, kita akan diangkat, dipromosikan Tuhan, menguasai, ya, haleluya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku, gunung batu. Amin. Ada keintiman,
dengan Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang intim dengan dia. Waktu dia datang, aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan cari keintiman. Ada berkat dalam keintiman. Engkau kenal gubernur saja pastilah. Ya, saya pernah dengar seorang, dulu ada kasus di Indonesia yang besar. Tamat SD saja, dia bisa dapat proyek luar biasa. Karena ahli lobby. Karena dia kenal orang-orang penting. Lu mau tamatan Amerika, mau tamatan ini, kalau ndak ada hubungan connect dengan orang-orang penting, susah. Amin. Kalau kita punya kenalan sorga, kita terkonek, panggil aku Bapa, panggil aku sahabat, maka kita akan terkonek. Kita berikan kemuliaan. Minggu depan kita akan lanjutkan benaran firman Tuhan. Rindukan dia, haus kepada dia. Amin. Amin. Roh Kudus itu harus engkau rindukan. Pertama, minta. Siapa minta, aku akan beri rohku kepada dia, kata Tuhan. Yang kedua, rajinlah menyembah. Waktu Raja Yoram berdamai dengan siapa? Yosafat pergi melawan siapa? Melawan raja apa, saudara? Ya, mereka jalan 7 hari kehausan. Nah, Raja Yoram ini dia anak dari Isabel. Isabel dengan siapa? Ahab. Jadi Ahab dan Isabel ini anaknya bernama Yoram. Ya, nah Yoram ini, saudara, waktu mereka berjalan mereka haus, mau mati. Jadi Yoram bilang begini, aduh kita harus cari air. Maka mereka bilang cari nabi. Siapa nabi yang dia? Nabi siapa? Elisa. Nah, Elisa kan pernah dengar, ini pembapa ini pernah bunuh Elia kan, yang kejar Elia itu siapa? Siapa? Isabel. Ini mama daripada ini. Kalau sebagai manusia pasti lu punya mama dulu mau bunuh saya, mau bunuh apa pemimpin saya. Tapi saudara, Elisa tidak dendam. Waktu Elisa ini panggil pemain kecapi, panggil WL, panggil praise and worship. Kita nyembah Tuhan. Waktu mereka menyembah, Roh Kudus dicurahkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sukalah menyembah, jangan ngomel, jangan banyak sungut. Sukalah penyembahan. Senang, tidak mungkin orang menyembah dengan ngomel-ngomel. Apapun keadaan bersyukur. Karena di situ Tuhan akan berkati. Sakit pun bersyukur, bukan bersyukur karena sakit, tapi lewat sakit ini aku bisa belajar Engkau Tuhan. Aku bisa lebih mengenal Engkau. Aku bersyukur lewat sakit ini. Yang artinya dalam hal-hal tidak baik kita belajar bersyukur. Karena waktu kita menyembah, maka Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Kita berikan kemuliaan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Amin Tuhan. Ubah hatiku, celingkanku. Amin. Kalau Engkau bisa melakukan hal-hal yang baik, karena itu Roh Kudus yang dicurahkan atas hidupnya. Ku sembah, kira labasana labayar. Amin. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Amin. Kau rindukan Dia, rindukan Dia. Labasana labala
Daud begitu kuat. Daud selalu menang. Dalam sejarah kepemimpinan Daud tidak pernah Israel terkalahkan, karena ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Hari ini orang-orang Israel angkat jadi bendera, yaitu bintang Daud. Karena Daud dianggap seorang figur pemenang yang luar biasa. Siapa yang melakukan? Daud sama dengan engkau, sama dengan kita. Berikan kesempatan bagi dia. Kalau engkau bisa menolong orang, engkau bisa berbuat baik, itu bukan karena idemu, itu bukan karena maumu, tapi karena Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus yang menguasai engkau sehingga engkau bisa lakukan ini. Dan taat itu, makin engkau taat, makin kuasanya dicurahkan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus. Amin. Amin. Dan kesanjung kamu mulia, amin. Bagi ku sembah, Rabasaka ya Rabaka ya Rabasana, Uralama ya Rabasaka ya Kuduslah. Buka mindsetmu, buka pola pikirmu, biar dia kuasai engkau, biar dia penuhi hidupmu. Amin. Bagimu tuh ku sembah, ku sembahku. Amin. Haleluya. Kudus, kudus. Amin. Dan ku sanjung kamu liamu. Haleluya. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit. Ku sembahku. Amin. Sembah dia. Biar ada kekuatan baru turun. Engkau yang sakit, percaya sembuh hari ini. Haleluya. Mulia. Amin. Bagimu Tuhan ku sembah, ku sembahku. Engkau bisa lakukan apa saja. Dengan dia engkau lakukan apa. Apapun kata dokter, tapi ada dokter di atas segala dokter yang berikan peluang bagi engkau untuk engkau alami mujizat. Nasibmu ada di tangan Tuhan. Kalau dia angkat engkau, tidak ada yang bisa turunkan. Kalau dia pegang engkau, tidak ada yang bisa hancurkan. Ku sembahku. Amin. Ku haleluya. Kuduslah Tuhan dan kesanjung kamu. Terima kasih Bapa. Oh ku sembah, ku sembahku. Saya tahu dia hadir di tempat ini. Saya tahu dia hadir di tempat ini. Dia mau urapi kita, dia mau kuatkan kita. Engkau yang cepat kecewa, engkau yang cepat down, engkau yang cepat letih. Haleluya. Amin. Bagimu Tuhan ku sembah. Buka kesempatan. Aku rindu engkau. Lebih baik aku pergi, kata Tuhan, supaya roh itu turun atas hidup. Sebaiknya untuk kepentinganmu aku harus pergi kepada Bapa supaya dia curahkan engkau. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Oh, amin. Jesus.
Mungkin ada musuh-musuhmu yang merancangkan engkau jatuh dan hancur. Ada dalam urapan Tuhan. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Engkau akan lihat tangan Tuhan. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Haleluya. Tuhan ku sembah, ku sembah, ku amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan, amin. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Urabasakayarara, sembuh, pulih, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku sembah, naikkan doa-doa peperangan, naikkan doa-doakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau punya kuasa, engkau punya kuasa. Haleluya. Bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Ini kami semua Bapa, lawat kami semua. Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu terus, haleluya. Terus Engkau terus mengurapi kami, sehingga pengurapan itu yang memampukan kami untuk kami lakukan perkara-perkara supranatural. Kami hebat, kami bisa, kami kuat, kami tetap berdiri karena kuasa-Mu, karena Roh-Mu. Haleluya, yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memberi Tuhan, memberkati kami semua. Kami mau beri dalam ketaatan. Kami mau lakukan apa yang Roh Kudus bicara bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan, kita mau beri bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Kudus di sini. Yes. Mari. Hey. Yeah. Semua gerakan. Gerakan Roh Kudus di sini. Gerakan Roh Kudus di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Kudus. Ada gerakan Roh Kudus. Ada gerakan Roh Kudus di sini. Ada gerakan Roh Kudus. Ada gerakan Roh Kudus di sini. Semua. Hey. Ada gerakan Roh Kudus di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Kudus. Semua. Ada gerakan Roh Kudus. Semua. Ada gerakan Roh Kudus di sini. Semua katakan. Hosana, Hosana, hey, Hosana, Hosana. Semua. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan. Yang mari kita semua bangkit berdiri. Nama Yesus semua. Haleluya. Hosana, hey. Hosana, semua. Hosana,
Tuhan dalam nama Yesus. Hey. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Semua, hey, umatnya bersorak semua. Hey, Tuhan berkuasa. Yes, amin. Tuhan saya berkuasa, saya berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, semua umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Kalau pasti teriak satu kali ya, kompak ya. Waktu tembok Yeriko dirobohkan itu harus serentak, semua terukan yes, amin, amin. Teriak satu kali, roboh semua benteng-benteng setan, amin. Kota ini bebas, di kota ini diberkati Tuhan, amin. Yes, mari sama-sama kita katakan, hey. Tuhan berkuasa, amin. Saya berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Semua katakan, umatnya bersuka, sama-sama. Hey, Tuhan berkuasa. Yes, sama-sama katakan. Tuhan berkuasa, amin. Saya berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Sama-sama. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Yes, amin. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, amin. Dalam hadirat Tuhan semua. Hey. Berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, amin. Bersorak semua. Tuhan berkuasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa semua persembahan, sepuluhan nasyar ucapan syukur kami bawa semua di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami dengan limpahnya. Dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Puji Tuhan.